Melihat tantangan di sekitarku, asal tak mampu, namun tak mau menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran biologi bersama Ari Arif. Asik belajar biologi, aman, ringkas, dan fleksibel. Ini sudah kita tunggu sesuai kesepakatan ya, sudah 10 menit, sudah ada 71 siswa yang hadir. Mungkin ada satu yang mengalami kendala. Oke, nanti kita konfirmasi lebih lanjut. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran biologi. Oke, baik. Saya akan langsung saja ya. Saya akan presentasikan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Mohon nanti untuk interaktif ya dan lebih termotivasi untuk belajarnya. Silakan yang tidak mengalami kendala jaringan atau tidak mengalami kendala di kameranya, silakan kameranya dinyalakan. Baik, saya ke slide saya, ketampilan saya. Apakah ini sudah terlihat tampilan Google Sheet saya? Sudah, Pak. Oke, baik, seperti biasanya ya, saya selalu mengupdate materi pembelajaran kita. Sudah saya letakkan sesuai dengan login masing-masing ya. Ini kalau kamu login ke IPA 3 misalnya, tampilannya seperti ini. Ini sudah saya update 3 hari yang lalu ya. Harapan saya kalian sudah mempelajari modul 4 ya, tentang virus, mempelajari tentang video pengantar ini, dan mempelajari mengenai review materi ini ya, serta mencermati gambar pemantik diskusi kita tentang vaksinasi COVID-19. Kemudian kegiatan belajar hari ini kita akan diskusi nanti ya, tetapi akan saya awali dulu dengan review materi, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan pekan depan kalian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Tentu saja karena waktu kita terbatas, maka diskusi nanti akan saya update di kegiatan belajar 3 ya, yaitu daring asinkron. Kalian nanti silahkan melanjutkan diskusi di luar jam pembelajaran daring sinkron hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, baik, saya lanjut ke review materinya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran biologi berbasis socio-scientific issue atau SSI ya, metode belajar mandiri, diskusi, dan presentasi, kalian diharapkan mampu atau dapat 1. Menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Secara lebih khusus membandingkan struktur virus dan bentuk virus, membedakan siklus litik dan siklus isogenik, mengorganisir peran virus dalam kehidupan, menemukan makna tersirat di balik isu sosial tentang vaksinasi. Kemudian, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Karena sekarang sedang pandemi COVID-19, kita arahkan ke bahaya COVID-19. Meliputi merancang kegiatan kampanye tentang bahaya virus, mendesain media kampanye secara daring, melakukan kampanye daring tentang bahaya virus. Kemudian, menumbuhkan sikap teliti, kolaborasi, empati, dan berani mengungkapkan pendapat. Ini ya tujuan pembelajarannya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu biosistematik atau biosistematika. Ini ya ada archaea, eukarya, bakteria, kemudian ada protista, fungi, animalia, pelantai ya. Nah, kita sekarang review. Nah, kalau virus, ini gambar virus apa? Tentu kalian familiar ya dengan gambar virus ini. Ini gambar model virus apa? Corona, Pak.
Ya, corona ya, ini adalah gambar model 3 dimensi ya dari virus corona ya, tepatnya SARS-CoV-2 ya. Nama resminya sekarang ya. Severe Acute Respiratory Syndrome 2 ini ya. Karena dulu ada generasi SARS ya yang pertama yang juga dulu wabahnya berasal dari Cina, tetapi tidak sampai menjadi pandemi gitu ya. Nah, yang sekarang yang SARS-CoV-2 ini menjadi pandemi karena mendunia gitu ya. Nah, ini termasuk anggota kingdom apa? Tanggal berapa ini? Tanggal 24, 10 MIPA 3 nomor 24 siapa? Silahkan menjawab. Jangan takut mencoba. Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Muhammad Dimas, Pak. Ya, Mas Muhammad Dimas, apa pendapatmu tentang pertanyaan saya ini? Kamu pilih yang mana? Mungkin, Pak. Apa? B itu apa dibaca? Eubacteria. Oke, bacanya eubacteria ya, bukan eu, yaitu bahasa Latin kan eubacteria. Oke, itu pendapatnya Mas siapa tadi? Muhammad. Siapa namanya? Nomor berapa? Saya Clarissa, nomor Oke. absen 8. Ya, Mbak Clarissa, silakan. Apa pendapatmu? Sama Pak, menurut saya yang B juga yang eubacteria. Oke, baik. Apakah dari kelas 10 MIPA 3 dan 4 ini ada yang punya pendapat yang lain atau semua setuju dengan eubacteria? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Kelas. Azulia. Kelas Kelas MIPA berapa? 3. Ya, silakan. Virus itu punya kingdom kah, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kamu setuju nggak kalau ada di antara A sampai F ini? Enggak, soalnya saya pernah baca kayaknya nggak masuk kingdom. Ya, oke, baik. Ya, betul ya. Jadi jawabannya tidak ada di antara A sampai F ini. Ini pertanyaan cobaan gitu ya. Jadi memang virus tidak termasuk Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Plantae, Animalia, dan fungi ya. Karena dalam sistem klasifikasi makhluk hidup, virus dan viroid ya, itu tidak termasuk ke dalam kingdom ini ya. Jadi klasifikasinya berbeda. Nah, lantas kalau virus itu bukan makhluk hidup, tidak diklasifikasikan dalam sistem klasifikasi makhluk hidup, mengapa kita pelajari? Nah, karena virus itu memang ada kaitannya dengan kehidupan dan terbukti menimbulkan penyakit kan ya, salah satunya. Nah, ini ya, jadi kalau kita kaitkan dengan definisi ya, di buku, di modul juga sudah ada, ini sifatnya kan mempertajam modul ya. Jadi virus itu sebetulnya bukan makhluk hidup ya, tetapi dia juga bukan sepenuhnya benda tidak hidup ya. Jadi seperti apa ya, antara itu ya, antara hidup dan tidak hidup. Nah, secara biologi kita bisa menggunakan definisi ini. Virus adalah jasad hidup aseluler. Jadi dia itu hidup ya, tetapi bukan sel. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu kan salah satu fundament atau dasarnya kan berdasarkan sel ya. Kan kalau yang sifat selnya prokaryotik masuknya ke Archaebacteria dan Eubacteria tadi ya. Sedangkan yang eukaryotik masuknya ke Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, virus ini tidak berupa sel, maka tetapi dia hidup, maka lebih tepat disebut sebagai jasad hidup aseluler. Jadi di luar sistem klasifikasi makhluk hidup ya ini. Kemudian dia jasad hidup aseluler, hidupnya bersifat parasit obligat. Nah, ini menunjukkan ciri makhluk hidup ya, salah satunya dia parasit obligat. Artinya apa? Dia hanya bisa hidup sebagai parasit sejati. Hanya hidup sebagai parasit yang menempel pada inangnya tubuh spesiesnya, organisme lain ya, makhluk hidup yang ditumpanginya. Kemudian ini ciri yang menunjukkan virus merupakan benda mati. Salah satunya adalah virus dapat dikristalkan. Nah, kalau makhluk hidup dikristalkan tidak bisa hidup lagi ya, tetapi kalau virus ini dikristalkan nanti bisa hidup kembali dalam tanda kutip ya ini. Makanya kalau kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19 ini kan kita harus selalu menggunakan ini ya, prinsip 3M itu kan ya, menjaga jarak gitu ya. Kemudian terutama kita ini harus sering mencuci tangan dengan sabun gitu ya, supaya struktur tubuh virusnya itu akan rusak gitu ya. Karena kalau tidak nanti dia akan dormansi, tidak mati hanya dormansi, nanti bisa hidup kembali, bisa tumbuh kembali. Ketika masuk ke sistem pernafasan kita bisa terinfeksi meskipun sudah beberapa jam atau beberapa hari ya, droplet itu menempel di mungkin permukaan benda atau barang yang kita sentuh gitu ya. Jadi sudah jelas ya tentang kedudukan virus ya. Virus
tidak masuk ke dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini secara umum yang akan kita pelajari yang mengenai struktur, bentuk, dan ukuran virus, kemudian perkembangan virus, ya, dan peranan virus. Nah, sekarang ini kita lihat ya, ini beberapa contoh virus ya, ambil dari modul, karena memang tujuan kita akan memperdalam di modul ya. Ini ada beberapa contoh virus ya, ada virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, kemudian bakteriophag, influenza virus, adenovirus, tobacco mosaic virus, dan Ebola virus. Kalau kita lihat dari host-nya atau inangnya, ingat tadi virus itu bersifat parasit obligat ya, dia bersifat hidup ketika menumpang pada host-nya atau inangnya. Ada virus yang host-nya berupa manusia. Nah, dari gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Coba mana virus yang host-nya manusia? Yang pertama, Pak. Ya, yang pertama adalah manusia ya, Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ada lagi? Ini semua boleh menjawab loh ya. Influenza juga, Pak. Ya, influenza virus. Nah, sekarang influenza ini punya kerabat ya, punya saudara dekat gitu ya, yang namanya COVID-19. Ada lagi yang bisa masuk ke manusia? Adenovirus. Ya, Ebola virus ini ya. Ini dulunya dari ini ya simpanse ya, tetapi nggak tahu kenapa juga menjadi zoonosis kan, menyerang ke manusia juga, terutama di Afrika. Oke, kalau yang menyerang bakteri virus yang mana ini? Semua boleh bicara ya. Yang ya bakteriophag ya, dari namanya kan bakteriophag. Bakteri ya, fagus itu pemakan bakteri, dia memakan ya, dalam tanda kutip ya, menginfeksi bakteri. Kemudian kalau contoh yang menyerang tumbuhan yang mana itu? Yang tobacco mosaic virus. Ya, Pak. tobacco mosaic virus kan tembakau ya, virus penyebab mosaik tembakau. Oke, berarti hampir semua udah paham ini. Oke, kemudian dilihat dari bentuknya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti huruf T, ada yang polihedral, batang, dan filamen atau benang. Nah, dari gambar virus ini, mana yang bentuknya bulat? Yang pertama dan ketiga, Pak. Ya, HIV dan influenza. Ya, mana yang seperti huruf T? Yang kedua. Ya, bakteriophag ya, karena nama lainnya kan virus T atau virus bakteriophag ini ya. Kemudian ya bentuknya polihedral yang mana? Adeno, Pak. 4. Ya, adenovirus ya, yang bentuknya batang. Tobacco. Ya, TMV ya, tobacco mosaic virus. Kemudian yang bentuknya benang. Ebola. Oke. Kemudian dilihat dari penyusun asam nukleatnya atau materi genetiknya ya. Virus bisa dikelompokkan menjadi virus DNA dan virus RNA. Nah, kalau bakteriophag termasuk virus apa ya? DNA, Pak. Ya, ini kita lihat ini ya, ada DNA-nya. Kalau influenza termasuk virus apa? RNA. Ya, RNA itu ya. Oke, baik, dari gambar ini saya yakin kalian sudah memahami ya. Nanti kalau yang masih agak bingung bisa dibaca ulang di modulnya. Oke, baik, kita lanjut ke review materi berikutnya. Nah, ini tadi ya, ini adalah gambar apa namanya? Gambar ini ya, gambar artis ya. Jadi gambar rekayasa artistik ya dari dari mikroskop elektron ya. Jadi untuk mengamati virus itu kita menggunakan mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya tidak bisa ya. Untuk lihat bakteri aja mikroskop cahaya terbatas ya perbesarannya. Ini gambar ya beberapa bakteriophage ini ya yang menginfeksi bakteri. Kira-kira bakterinya apa ini namanya? Ini ada di dalam sistem penyerahan kita. Nama bakterinya apa? Ya, namanya E. coli atau Escherichia coli ini ya. Jadi virus ini menyerang ya pada bakteri ya, maka namanya bakteriophage. Fagus itu memakan. Dalam tanda kutip tapi makanya ya dia menginfeksi bakteri sehingga bakterinya akan hancur ya atau mengalami lisis ya atau nanti tidak seimbang kehidupannya dia. Nah, ini merupakan model ya yang dipakai dalam mempelajari perkembangan virus ya. Jadi virus itu tidak bisa dikatakan bereproduksi, tetapi perkembangbiakannya dengan yang namanya replikasi atau penggandaan diri gitu ya. Bagaimana kita lihat di gambar ini ya, kita mengenal ada 2 siklus.
Yang pertama namanya siklus litik ini yang sebelah kiri ini ya. Dan yang kedua siklus lisogenik. Nah, kira-kira pembeda utamanya di mana ini? Di gambar nomor berapa? Coba silahkan mari kita cermati kembali. Itu ada gambar di nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana pembedanya antara siklus litik dan lisogenik? Ayo silahkan ditanggapi. Yang 4 bukan Pak? Ya, di nomor 4 ya. Nah, ini kalau kita lihat, coba kita cermati ini ya. Ini siklusnya ya. Kalau siklus, jadi begini, bakteriofage tadi ya, ini strukturnya tadi ya. Ketika menempel ke bakteri, ini tahap pertama namanya adsorpsi. Ingat pakai D ya, bukan B ya. Kalau B itu penyerapan, kalau adsorpsi itu menempel ya. Jadi virusnya menempel di permukaan bakteri E. coli ini, kemudian melalui reseptor ya, atau pintu masuk dalam tanda kutip ya, nanti mereka atau virus ini akan melakukan penetrasi, menyuntikkan materi genetiknya. Kemudian nanti DNA atau materi genetik tadi akan masuk ke sini ya, mengambil alih DNA bakteri, digunakan untuk apa? Untuk membentuk DNA virus ya, dan komponen penyusun virus. Kemudian masuk ke sini tahap sintesis dan replikasi ini ya. Setelah mengambil alih, kemudian berikutnya masuk ke ini tahapan ini ya, pematangan. Ini nomornya agak beda ya, nomor 3 di sini nggak kita pakai ya. Jadi masuk ke pematangan, perakitan ya. Kemudian akhirnya apa? Semua isi bakteri ini akan penuh dengan dalam tanda kutip anakan virus ya. Jadi virus-virus T4 yang baru gitu ya. Kemudian akhirnya sel bakteri ini pecah atau lisis ya, maka disebut siklus litik. Jadi siklus litik itu ini ya, siklus atau tahapan-tahapan replikasi virus yang diakhiri dengan pecahnya atau lisisnya dinding sel bakteri. Nah, nanti setelah lisis maka virus T4 ini akan mencari bakteri E. coli baru ya untuk diinfeksi, begitu seterusnya. Nah, tapi pada kondisi tertentu ada perbedaan ya. Kalau di sini tadi pada siklus litik itu kemudian terjadi lisis, kalau pada siklus lisogenik DNA virus itu tidak sampai mengambil alih total ya dari DNA bakteri, tetapi mereka bergabung ya, membentuk profage. Jadi kalau ini ibarat ini adalah DNA virus ya yang hitam ini ya, kemudian yang bulat ini DNA sirkuler pada bakteri ini ya. Maka DNA virusnya itu cuma menempel di bagian kecil saja, bergabung ya, dikenal dengan nama profage. Nah, ketika bakteri ini membelah ya, berkembang biak dengan membelah diri, pembelahan biner ini ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Ini profagenya atau DNA virus T-nya itu ikut membelah juga. Jadi setiap anakan sel bakteri akan ada profage di dalamnya. Nah, jika ada suatu kondisi yang memungkinkan bagi virus untuk mengambil alih DNA bakteri, maka nanti akan masuk ke siklus litik. Gitu ya. Jadi kira-kira misalnya apa? Ketika atau kita lah, misalnya ketika kita teman-teman kita ada yang flu gitu ya, atau mungkin terkena COVID-19, kemudian ternyata kita tidak apa-apa, berarti kita kan kemungkinan virus itu berada dalam siklus atau fase lisogenik ini ya. Tetapi kalau kemudian daya tahan tubuh kita drop, nah kita nanti bisa masuk ke siklus litik ini, akhirnya terkena juga gitu ya ini. Jadi ini ya salah satunya kaitannya dengan imun, yaitu daya tahan tubuh gitu ya, kalau pada kita atau pada hewan gitu ya. Oke ya, ini tentang siklus ya, siklus litik dan lisogenik. Nah ini kalau kita lebih lanjut, lebih terus gambarnya ya. Jadi intinya kalau siklus litik itu diakhiri dengan lisisnya atau pecahnya dinding sel bakteri atau hancurnya sel bakteri ya sebagai host space dari virus. Sedangkan kalau lisogenik itu ditandai dengan terjadinya profage, penggabungan antara DNA virus dan DNA bakteri. Oke, berikutnya kita membahas mengenai peran virus dalam kehidupan. Ini ya, jadi virus itu memiliki manfaat meskipun umumnya kita kenal sebagai penyebab penyakit ini ya. Ini manfaat virus misalnya untuk membuat vaksin. Nah, sekarang kita kan pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan
jumlah ini ya masyarakat atau penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin COVID-19 gitu ya. Kemudian untuk rekayasa genetika, untuk pengobatan atau terapi gitu ya di bidang kedokteran, perangkat elektronika, pemberantasan hama, kemudian memproduksi interferon ya untuk antivirus ini ya. Kemudian pembuatan insulin untuk membantu orang-orang yang ini mengalami diabetes mellitus ya. Ini beberapa contoh manfaat virus. Kemudian peran negatifnya, virus itu menyebabkan penyakit ya, baik penyakit pada manusia, pada hewan maupun pada tumbuhan. Nah, ini contoh penyakit akibat virus pada manusia ada cacar, campak, herpes, AIDS, Ebola, demam berdarah, COVID-19 dan sebagainya. Kemudian pada hewan, contohnya penyakit kuku dan mulut, rabies, tumor, tetelo atau NCD ya, Newcastle disease. Kemudian pada tumbuhan misalnya mozaik, tungro, TZLC, TZM dan BGM ini. Nah, saya ingin tanya nih, ingin cross check ini. Kalau menurut kalian penyakit kuku dan mulut itu menyerang hewan apa? Silakan dijawab. Langsung aja boleh nih. Menyerang penyakit apa ini? Hewan apa ini penyakit kuku dan mulut? Ya, oke. Berikutnya, kalau tetelo, kira-kira menyerang hewan apa ini? Atau ayam, Pak, ayam. Ya, ayam ya. Bahasa Jawanya dengkelan gitu ya. Pada musim-musim tertentu seringkali peternak ayam itu mengalami kerugian ya karena ayamnya banyak yang tidak sehat ya, dengkelan, deprok itu yang nggak bisa jalan gitu ya karena virus. Oke, kalau tungro menyerang tumbuhan apa ini ya? Penyakit tungro itu penyakit akibat virus yang menyerang tumbuhan apa? Kalau mozaik tadi kan misalnya pada tembakau tadi ya, TMV tembakau. Tungro itu padi bukan Pak? Ya, pada padi ya. Kalau yang bawahnya sudah jelas itu ya, tomato gitu ya, bean gitu ya, dan sebagainya. Oke, baik. Sampai di sini mengenai tadi ya struktur, kemudian apa namanya replikasi, memperbanyakan diri virus ya, dan juga peranan virus. Apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Helena. Iya, jadi kan kalau misalkan virus itu kan dia harus ada inangnya kan Pak. Nah, ketika proses berpindah inang misalkan dari satu orang ke orang lain itu, di dalam prosesnya itu virusnya itu kondisinya keadaannya kayak semacam mati suri gitu atau gimana Pak? Oke, sebelum saya jawab mungkin ada teman yang bisa bantu menjawab ini. Mbak Yasmin, coba pendapatmu bagaimana Mbak? Mbak Yasmin? Saya kurang tahu Pak. Kalau menurut ya, saya. Menurut kamu bagaimana? Nggak apa-apa. Menurut kamu setuju dengan Mbak Helena tadi? Yang keadaan mati suri. Ya. Menurutku nggak sih Pak, tetap aktif aja gitu virusnya menurut saya. Oke, baik. Mas Lukman, ini yang saya panggil yang kelihatan di monitor ya. Mas Lukman, gimana pendapatmu? Kayaknya kalau virus tuh kayak mati suri itu hampir sama kayak vaksin, cuman kalau vaksin dia virus baik Pak. Kalau virus jahat hampir sama kayak virus baik kali Pak. Mati suri juga palingan. Oke. Ya ada istilah virus baik dan virus jahat itu ya. Oke, jadi kalau ini ya karena waktu terbatas kita berdebat ya. Oke, terima kasih pendapatnya. Jadi memang dalam tanda kutip bisa kita katakan mati suri ya atau inaktif ya. Kan tadi virus itu bersifat parasit obligat. Misalnya ginilah. Virus itu kan butuh reseptor tadi ya. Nah, kalau di video yang saya tampilkan di ini ya, di video ini kan ada nih videonya ya. Itu kan butuh reseptor kan ya? Atau kita lihat sebentar ini. Kita percepat di sini sebentar. Ada reseptornya. Kalau pada COVID-19 atau SARS-CoV-2 ya, itu namanya ada ACE itu kan ya, ada pintu masuknya itu ya ini. Ya. Sebentar ini ternyata lama itu ya. Oke, ada di sini ada di bagian akhir dari video yang ini ya, ada reseptornya. Atau ini aja lah. Jadi reseptor itu dipakai untuk ini.
dipakai sebentar. Dipakai untuk ini ya, untuk ini bagian dari virus ini ya, spike ini ya atau S ini ya, untuk menempel ya. Ini namanya angiotensin converted enzyme 2 ACE2 ini ya. Ini pada sel-sel epitel manusia atau pada sel-sel pernafasan. Nah, kalau virus SARS-CoV-2 ini, misalnya gini, ada orang kena COVID-19 ya, kemudian bersin ya, droplet atau semprotan liurnya yang kecil-kecil itu ya, ukurannya mikroskopis, kemudian nempel di baju misalnya. Nah, di baju itu kan tidak ada ACE-nya, maka virusnya tidak aktif ya, tidak bisa menginfeksi. Dia virus ini bisa bertahan beberapa jam hingga beberapa waktu ya, mungkin bisa beberapa hari kalau kondisinya memungkinkan gitu ya. Nah, itu kondisinya tidak aktif ya, atau dormansi lah dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi kalau nanti menempel, misalnya masuk itu ya ke saluran pernafasan kita, akan menemukan ACE2 ini, maka virus ini akan segera melalui speknya ini menempelkan di ACE2 itu akan kemudian menginfeksi ya, sehingga dia aktif gitu ya. Jadi seperti itu, boleh dikatakan dalam tanda kutip mati suri atau inaktif seperti itu. Kemudian tadi ya tentang virus baik dan virus jahat atau vaksin tadi ya. Jadi bukan virus baik dan jahat ya. Kalau baik dan jahat itu kan sebetulnya pandangan antroposentris ya, pandangan kita sebagai manusia. Nah, virus itu kan diciptakan Tuhan itu kan netral ya. Mungkin bisa kalau kita maknai dari agama ya bisa untuk ujian gitu ya. Namanya penyakit kan bisa ujian, bisa mungkin azab dan sebagainya itu ya. Nah, tetapi sebetulnya kan dia netral ya. Jadi baik atau jahat itu pendapat kita sebagai manusia. Jadi mungkin lebih tepat bukan virus baik dan jahat ya. Jadi vaksin itu virus yang sudah dilemahkan gitu ya Mas ya. Seperti itu. Oke, baik, adakah pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan? Tentang yang tadi sudah kita review, saya yakin kalian sudah baca modulnya dan sudah melihat video tersebut ya, tetapi mungkin ada beberapa yang perlu diperjelas, silahkan, kita masih punya waktu ini. Atau yang kelas lain coba saya panggil IPA 3 tadi, IPA 4 kan sudah banyak yang berbicara nih ya. IPA 3, saya stop dulu aja presentasinya. Mbak Ade Ayu, 1053, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan tentang konsep virus? Belum ada, Pak. Berarti sudah paham ya? Iya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini paham berarti. Oke, berikutnya saya ada tampilnya saya acak aja tuh ya. Mas Faiza, kelas 1053. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang antivirus, konsep virus tadi? Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Berarti Ya. gampang ini ya. Karena mungkin sekarang kita familiar dengan virus itu ya. Jadi mungkin gampang gitu ya. Oke. Satu lagi lah saya cek ini. 1053 Mas Raditya, Muhammad Raditya. Ya, Pak. Apakah ada yang mau ditanya tentang konsep virus dari yang tadi saya jelaskan reviewnya tadi atau dari modul yang kamu baca? Udah nggak ada sih, Pak. Oke, alhamdulillah ya, berarti sampai saat ini saya anggap paham gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan berarti ya. Saya lanjut ke presentasi lagi. Ya, karena memang waktu kita terbatas ya, sehingga nanti sebagian memang terpaksa harus dikerjakan di luar jam ya, karena memang aslinya itu kan 3 jam pelajaran ya, tetapi kita daring sinkronnya menjadi 50 menit saja itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Sudah kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang dalam rangka pencegahan dan pengobatan ya infeksi oleh virus ya, contohnya yang kita alami bersama ini ya, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya, kita semua berdoa semoga pandemi ini bisa segera berlalu ya, sehingga kita bisa ke new normal.
kalau normal seperti sebelumnya sepertinya nggak mungkin ya, tetapi new normal yang baru gitu ya. Dan kita akan lebih waspada ya. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum tetap harus waspada. Oke, ini salah satu ini ya disebut paket ampuh lawan COVID-19 ya, 3M, 3T dan vaksin gitu ya. 3M itu tanggung jawab kita ya, semua orang ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun gitu ya. Kalau 3T itu kewajiban pemerintah ya, tracing, testing gitu ya, tracking ya. Kemudian vaksin, nah ini juga membutuhkan proaktif dari masyarakat kan, pemerintah menyediakan vaksin, masyarakat proaktif untuk mengikuti vaksinasi. Nah, ada beberapa kasus ya atau isu sosial ya, isu sosial tentang vaksinasi, terutama vaksinasi COVID-19 ini ya. Nah, yang ini yang salah satu kan kita diskusikan secara berkelompok nanti ya. Jadi nanti kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan email yang nanti kalian gunakan waktu presensi gitu ya. Nanti saya bagi sesuai emailnya. Nah, nanti kita akan membahas, saya minta untuk mendiskusikan salah satu isu sosial tentang vaksin COVID-19 ya, yaitu pro kontra vaksin Nusantara. Ada yang sudah tahu ini atau mungkin sering mengikuti berita ini, vaksin Nusantara itu apa ya? Yang buatan asli Indonesia itu, Pak. Ya. Siapa yang menginisiasi? Dokter Terawan, Pak. Ya, Dokter Terawan ya, mantan Menkes gitu ya. Oke, nah ini nanti akan kalian diskusikan ya, tetapi karena waktu kita terbatas, diskusi kalian nanti di luar jam ya. Jadi nanti diskusinya silakan dikerjakan selama 1 pekan ini. Kemudian pekan depan nanti setiap kelompok presentasi ya. Nanti tidak usah banyak-banyak ya, cukup 1 slide atau 3 slide saja. Nah, nanti kalau kalian sudah mengisi presensi ya, sebentar di sini kan ada menu presensi ya, nanti saya aktifkan tautannya setelah ini, tinggal di reload nanti. Kemudian nanti seperti kelas lain kemarin misalnya ini ya, nanti akan saya update ya, sebentar ini agak lama. Oke, nanti saya update tampilannya seperti ini. Nanti kalau diklik akan muncul ke ini, sudah saya buatkan template PowerPoint-nya ya, misalnya ini kelompok 1 gitu ya, misalnya ini anggotanya misalnya ini, dan nanti setiap anggota bisa mengedit ya. Nanti di sini sudah saya beri petunjuknya, kalian berperan sebagai siapa, ahli pemerintah atau mungkin anggota DPR dan sebagainya, nanti saya tentukan perannya. Kemudian kalian silakan mendiskusikan ya, mencari referensi di internet, kemudian tuliskan di sini. Itu ya, ini contoh yang tahun lalu ya. Jadi nanti yang bisa mengakses slide setiap kelompok ini hanya saya dan anggota kelompok ya. Kelompok lain nggak bisa melihat. Nanti melihatnya ketika presentasi pekan depan. Nah, ini contoh yang kakak kelasmu tahun lalu ini ya, seperti ini misalnya hasil diskusinya. Waktu itu kita membahas isu sosial mengenai ini stigma negatif ya untuk penderita COVID-19. Nah, sekarang kita masuk membahas mengenai kontroversi vaksin gitu ya. Ini contoh kemarin seperti ini di sini. Tapi nanti 3 slide saja ya supaya lebih ringkas ya untuk menyampaikannya. Nah, ini nanti saya akan bisa melihat siapa yang aktif ya. Jadi tolong nanti tugas tadi ya, ketua kelompok kan nanti dipilih ketua kelompok atau juru bicara kelompok untuk memastikan ya terjadi pembagian tugas semua anggota aktif. Ini nanti kelihatan seperti ini. Jadi nanti saya bisa melihat selama 1 pekan ke depan siapa saja yang sudah mengakses slide ini ya, siapa yang berperan aktif, namanya akan kelihatan di sini. Gitu ya. Jadi nanti pastikan setiap anggota kelompok itu berperan aktif ya dalam berdiskusi ini. Nanti kalian bisa komunikasi ya melalui grup ini ya, melalui Google Slide ini. Itu ya. Nanti kalian bisa juga melalui WA juga boleh, atau mau meeting sendiri juga boleh. Silakan nanti kalian menggunakan Google Meet yang diinisiasi oleh ketua kelompok juga boleh gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya gambarannya ya, lebih lanjut nanti dipelajari setelah ini kalian presensi dan nanti saya update ini template-templatenya. Nanti saya tampilkan seperti ini tadi ya, yang 10 seperti ini nanti. Jadi setiap kelompok punya peran sebagai apa, sebagai anggota DPR, sebagai peneliti vaksin,
sebagai mungkin BPOM ya, sebagai Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Jadi silahkan diikuti sesuai ini ya peran yang saya bagikan, gitu ya. Apakah ada mengenai tugas diskusi ini? Adakah atau sudah jelas semua? Sudah jelas. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau sudah jelas waktu terbatas ya. Oke, berarti meetingnya kita akhiri dulu. Setelah ini nanti saya bagikan presensinya ya. Nanti kalian tinggal reload saja halaman Google Sheet-nya. Setelah di nanti akan muncul link untuk presensi. Kemudian insya Allah nanti sore saya update pembagian kelompoknya. Sehingga nanti masing-masing sesuai dengan email yang kalian gunakan untuk presentasi hari ini, untuk presensi hari ini, nanti kalian akan bisa mengakses tadi ya template dari PowerPoint atau Google Sheet yang akan bisa kalian edit ya. Saran saya untuk mengeditnya menggunakan laptop ya atau komputer. Kalau yang tidak menggunakan laptop tapi menggunakan smartphone nanti bisa menginstal dulu aplikasi Google Slide-nya seperti itu. Nanti kalau ada masalah bisa konsultasi ya dengan kalau dengan teman-teman masih bingung nanti bisa konsultasi dengan saya atau nanti dengan guru BKTIK ya dengan Pak Heri seperti itu ya. Oke, kita akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena memang sudah mau habis ini. Setelahnya nanti silahkan untuk reload Google Slide-nya dan nanti silahkan untuk presensi. Begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga kita tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Insya Allah nanti kita akan segera memulai pembelajaran tatap muka terbatas ya, sehingga nanti kita bisa lebih banyak untuk diskusi ya di sekolah ya. Setelah tentu saja nanti karena sifatnya blended learning nanti ya tetap blended learning, bedanya nanti daring sinkron seperti ini kita ganti dengan tatap muka langsung di sekolah dalam kelas ya, sehingga dapatnya bisa diskusi dengan lebih banyak, lebih leluasa, nah, waktunya juga lebih fleksibel ya. Kalau kita meeting kan harus nunggu join dulu dan sebagainya, itu kan ada waktu yang terbuang gitu ya. Oke, terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Kak. ya, sama-sama. Ya. Thank you.